Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan mendengar tausiah terakhir, yaitu kami mohonkan kepada Fadilatul Habib Hamid bin Zaid bin Muhsin bin Salih Al-Attas, fa'alaihi yatafaddal mashkura ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu mobil mau lewat bisa mau bisa bawa mobil siapa? Yang bisa bawa mobil kami metik soalnya mobil pindah ini Cianjur. Ada mobil mau lewat soalnya. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik. Lanjut nih. Lanjut. Jangan pada main HP aja dong. Tadi Pak Kiai lagi ceramah main HP, bercanda ini mbak-mbak nih belakang. Anak-anak ini nih, bocah-bocah. Mama sih enggak ya? Iya, mama lagi rapiin itu apa namanya? Nasi, iya. Gak apa-apa Bu, lanjut Bu. Saya juga lapar. Lanjut nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin jibril qulubi wa dawaiha wa amilati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa wilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Tapi gak lama-lama tadi yang dibahas oleh Pak Kiai kita luar biasa hadirin. Ini menyentuh daripada hati saya, Kiai Haji Muhammad Shalihin, ya, yang mana beliau menyampaikan mutiara-mutiara hikmahnya. Kiai Haji Muhammad Shalihin Jailani, dan juga di sini ada Ustadzun Al-Mukarram, Ustadz Muhammad Niki Mahendra, ya, ada Ustadz Kemal, ya, ada Ustadz siapa lagi? Ustadz Sobari, Masya Allah, ya, masih muda-muda nih, cuman sayang belum ada nikah. Iya, kalau istilahnya kalau Ustadz belum nikah, jalannya masih doyong. Tahu doyong nggak? Miring, kayak layangan singit, cepat nyangkutnya. Ya, lihat warung kopi dikit, nyangkut. Ya karena belum ada istri. Kalau udah ada istri kan pasti pulang ke rumah, betul apa enggak? Kita doain mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Kiai Haji Shalihin, beliau berbicara tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Memang apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika iblis ditanya,
Nabi nanya iblis nih, tahu iblis gak? Nggak tahu. Iblis ditanya sama Nabi, iblis, siapa manusia yang paling kamu benci? Apa kata iblis? Kamu, hai Muhammad. Iblis nggak manggil Nabi. Iblis manggilnya Muhammad. Kalau kita nggak boleh. Kalau mau panggil Muhammad, di belakangnya harus ditambahin Muhammadur Rasulullah. Gak boleh manggil nama Nabi Muhammad aja. Tukang odong-odong. Gak boleh. Nabi Muhammad SAW, Anda penceramah, Anda orang Islam, Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya, panggil nama Nabi yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak pernah memanggil nama Nabi, artinya nggak pernah memanggil namanya, kecuali di situ dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang kau benci? Kata iblis, kamu, hai Muhammad. Setelah aku, siapa yang kau benci? Adalah keturunan-keturunanmu yang aku benci. Setelah keturunan-keturunanmu siapa? Orang yang mensiarkan agama Allah atau agama yang kau bawa. Nah jadi setelah ditanya orang-orang yang membawa agama, mensiarkan agama, penceramah-penceramah, ditanya lagi, siapa yang kau benci setelah penceramah-penceramah? Yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang membenci Nabi, berarti dia keturunan. Jawab dong. Yes. Kalau ada yang membenci Nabi, berarti dia keturunan. Kalau ada yang membenci keturunan Rasulullah, cucunya baginda Nabi Muhammad SAW dibenci, berarti dia keturunan. Kalau ada yang membenci penceramah, kiai dibenci, ustadz disakiti, atau habib disakiti, dicari kesalahan-kesalahannya, berarti itu adalah keturunan. Kalau ada yang membenci umatnya Nabi udah sholat, umatnya Nabi udah baik, umatnya Nabi udah berakhlak, masih dibenci, berarti dia keturunan. Paham apa kalian? Jadi jangan hadirin. Maka tadi Pak Kiai kita bercerita tentang Ahlul Bait, ya, keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang beliau katakan itu semuanya benar. Cuman hadirin, yang paling susah itu orang yang sudah menjadi keturunan Nabi. Dia punya keturunan, ya, baginda Nabi Muhammad SAW, tapi dia bisa gak mencintai keturunan juga? Itu yang paling susah. Ini orang punya keturunan Nabi, dia mencintai keturunannya sendiri bisa atau tidak? Itu sulit hadirin. Orang pada sayang sama kakak kita. Nih adik berkakak nih. Nih ada adiknya, ada kakaknya. Kakaknya disayang sama orang-orang, tapi adiknya nih bisa gak mencintai kakaknya? Itu susah hadirin. Kadang mohon maaf, teman seperti musuh, tapi orang lain seperti teman. Maka kita kalau sama teman jangan terlalu banyak curhat. Tahu curhat gak? Apa-apa ngomong sama teman kita. Jangan. Ntar kalau marahan, aib kita semua dibuka sama teman kita. Betul gak Bu? Ibu main betul aja. Mas itu udah rapi belum tuh? Kalau baunya kesini-sini soalnya nih. Alhamdulillah. Jadi gak boleh hadirin. Gak boleh Anda curhat sama siapapun. Aib Anda jangan dibuka sama siapapun. Gak boleh. Haram hukumnya kita menceritakan aib kita sama saudara kita. Kecuali memang itu ingin menyelesaikan masalah. Kecuali memang itu di dalam sidang.
persidangan. Tapi selain itu tidak boleh dalam ilmu fikih, nggak boleh. Jangan sedikit-sedikit curhat. Kenapa? Gue nggak suka banget tuh. Sama siapa? Sama dia. Ya. Emang kenapa? Dia bau. Misalnya, diaduin sama temennya. Tuh tadi temen lu nggak suka temen dia. Emang kenapa? Lu katanya bau. Wah, bener berantem akhirnya. Bahkan kita aib kita nggak boleh kita ceritain sama orang. Jangan. Wah, sama temen segala-galanya kita ceritain sama temen kita. Nggak boleh. Kenapa? Suatu ketika dia akan membuka aib kita. Suatu ketika dia akan menjelek-jelekan kita. Apabila terjadi marahan, apabila terjadi perselisihan, pasti teman itu akan membuka aib daripada temannya sendiri. Maka ketika ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya orang banyak dosa ya Rasul." Ditutup mulutnya sama Nabi. Pegang sama Nabi. Tadinya dia mau ceritain, dia sering begini, dia sering begini, dia sering begini, dia sering seperti ini. Ditutup mulutnya sama Nabi. Ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya banyak dosa ya Rasul," ditutup mulutnya sama Nabi. Uffa anil kalam, berhenti kamu dari berbicara. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya dosa, bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan katakan aib kamu kepada aku. Aku takut nanti engkau bercerita kepada aku dan aku akan menceritakan kepada orang lain. Makanya suami juga jangan terlalu banyak curhat sama istri. Ya. Curhat sama istri, semuanya dia ungkapkan. Akhirnya apa? Terjadi perceraian. Terjadi perceraian, akhirnya kejelekan suaminya dibuka semuanya sama istrinya. Kenapa? Karena istrinya tidak punya iman dan takwa. Sekedarnya aja. Mah, alhamdulillah, insya Allah besok ayah dapat rezeki 100 juta. Amin. Wah, langsung suruh istrinya ngomong, "Aduh papa memang ahli surga." Kalau giliran duit surga deh. Ya. Nah, jadi jangan sekali-sekali kita buka aib sama orang lain. Saya lanjutkan hadirin. Ini kita sekarang pembukaan majelis ilmu. Ustadz Niki luar biasa dengan Ustadz Kemal dan sahabat-sahabatnya semuanya. Ya, saya bangga, saya merasa antusias, mengapresiasi dengan baik kehadiran Anda ini merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang dia datang duduk di dalam majelis ilmu, berarti dia sudah mensiarkan agama Allah. Artinya syiar itu memuliakan agama Allah. Saksikan, dia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, ini yang dapat Habib sampaikan. Saya bergembira dan suka sekali dengan majelis ini. Semoga majelis ini selalu istiqamah. Selalu untuk terus Anda melihat kebaikannya, jangan melihat keburukannya. Yang hadroh terus lancarkan latihannya. Terus lagi yang sering datang terus melancarkan daripada kedatangannya ke majelis. Jangan terlambat. Jangan sampai Anda guru belum datang, ya Anda ikutin guru. Jangan, datang dulu baru guru datang. Jangan antar aja dah, ustadznya belum datang, antar aja dah, kiainya belum datang, habibnya belum datang. Jangan. Kalau bisa Anda duduk paling depan. Kemarin saya ceramah di masjid Darul Rahmah, ya. Nah, itu saya ceramah, saya katakan di sana, kalau kita ngaji duduk paling depan, karena pandangan guru itu berkah. Cuma dipandang doang Anda, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang yang mengatakan, apabila guru memandang wajah muridnya, cuma melihat doang, ini guru memandang wajah muridnya, terus dalam hati gurunya, "Ya Allah, berikan hidayah," itu langsung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kagak ngaji duduk paling belakang. Bila nasi uduk mau dibagiin dia ke dalam. Kira-kira cocok apa kagak tuh? Cocok apa kagak? Nah, ayo sama-sama kita semangat. Ini saya yakin banyak yang jauh-jauh, ada yang dari rumah saya Ustadz Kemal nih
lumayan dari Cilangkap, Cipayung. Ada yang lagi yang jauh, Bogor, mana Bogor? Nggak ada Bogor. Oh, Pak Kiai di Bogor. Masya Allah, gimana Bogornya Pak Kiai? Hah? Oh, legenda wisata sini Cibubur. Ya dulu saya juga ceramah ngisi di legenda wisata di situ. Kota wisata ya dipanggilnya, bagaimana? Ya, dulu saya ngajar di situ 2004, 2005, 2006, 2007 di masjidnya saya waktu itu. Nah, alhamdulillah kesempatan ini sangat baik sekali. Tolong Anda terus semangat. Jangan kita dengerin omongan orang ini dan sebagainya. Anda duduk di dalam majelis ilmu, itu Anda sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukan dosa Anda saja, ayah dan ibu Anda nggak sadar mereka di rumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, tidak ada waktu yang paling mulia kecuali untuk menuntut ilmu. Anda bisa buka lagi kitab Bidayatul Hidayah. Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan waktu dalam 24 jam adalah waktu yang paling mulia yang digunakan untuk menuntut ilmu. Ya, sampai Imam Syafi'i juga mengatakan duduk di dalam majelis ilmu itu lebih mulia daripada Anda sholat sunnah. Jadi sholat sunnah gak ada apa-apanya ketimbang menuntut ilmu. Ada yang mau tanya, menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Wajib, fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain itu artinya setiap individu, setiap orang wajib untuk belajar. Anda mau pintar apa bodoh? Pintar. Alhamdulillah. Habis tutup, saya katakan juga seperti yang di masjid kemarin, tanda kesuksesan orang yaitu dia semakin dekat kepada Allah. Anda jangan tertipu dengan pakaian imamahnya, dengan pakaian jubahnya, dengan selendangnya. Itu sunnah Nabi yang kita pakai. Tapi kalau dia semakin jauh dari Allah, nggak ada apa-apanya. Anda gelarnya profesor, doktor, sarjana, Anda umurnya 50, dianggap Anda paling tua, dianggap Anda adalah tokoh dan sebagainya. Tapi lihat, dia belum dikatakan sukses kalau dia belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses adalah orang yang setiap harinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan, hadirin tolong terus didoakan karena tahu